Oke. Banyak yang paham karakternya Kak Dinda sebagai Ayumi dan Mas Ben sebagai Ben ya, Ruben. Boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari Kak Dinda dulu, mungkin Ayumi seperti apa? Kalau aku sebenarnya aku karakter baru di Cinta Setelah Cinta baru sebulan ini. Nah, Ayumi itu adalah seseorang dari masa lalunya Fondi. Fondi itu bapaknya Starla. Gitu. Jadi Pak Fondi melakukan suatu kesalahan di masa lalu. Nah, si Ayumi Nirmala ini hadir untuk menagih sesuatu lah ke Pak Fondi gitu. Jadi kira-kira gambaran karakternya seperti itu gitu. Dan sekarang dia agak lumayan ada benih-benih cinta ke Arya. Asik. Ternyata ngelihat Bang Brewok satu itu terus kayak yang wah gila nih Om Abang satu itu kayak oke juga nih gitu. Jadi sekarang kayak gitu-gitulah kira-kira. Oke. Antagonis lagi ya berarti Kak Dinda atau gimana? Antagonis pasti aku. Nah, ini ya mungkin emang karena dia datangnya karena dendam, tapi dendamnya beralasan, betul, beralasan. Gak yang serta merta dia lahir terus langsung jahat gitu loh. Oh, jadi nggak full yang teriak-teriak anak setan lah gitu. Ya oke. Nggak yang teriak-teriak terus gitu ya Ayumi ya? Enggak, karena dia banyak luka di masa lalunya, jadi kayak agak lumayan sengklek dikit, cuman masih ada dia masih humanis ya, kayak bener nggak sih yang gue lakuin gitu loh, jadi masih antara antagonis galau lah di sini. Oh, antagonis galau ya tetap ya? Iya betul, bisa dibilang saya masih galau gitu. Oke. Kalau tuh pecahan baru tuh. Iya kan, kalau antagonis itu kayak antagonis jahat gitu, setan. Ya putih hitam. Kalau ini tuh nggak abu-abu juga, masih galau juga dia gitu. Orangnya baik tapi karena terbawa dendam karena dendamnya ya dia jadi mau balas dendam intinya gitu ya. Betul, iya. Oke, kalau Mas Ben bagaimana Mas karakternya Ruben? Sebenarnya Mas Ben sebelumnya jadi Ilham ya, bener ya Mas? Iya, pertama kali muncul episode 1 sebenarnya jadi Ilham. Ilham itu suaminya Ayu. Suaminya Ayu, iya benar. Ayu itu selingkuhannya Niko yang dimainkan sama Eza, suaminya Starla. Awalnya itu, terus di episode pertama dia langsung meninggal karena kecelakaan. Tapi seiring berjalannya episode muncul flashback yang Ilhamnya juga tokohnya muncul untuk menguatkan ceritanya si Ayu. Tapi seiring berjalannya episode lagi, sekitar episode 17-18, ternyata memang Ilham ini punya kembaran yang muncul dengan tokoh nama Ruben Kusnadi. Jadi ternyata memang Ilham sama Ruben ini dipisahkan dari kecil supaya Ruben ini dititipkan ke orang yang lebih mampu. Gitu. Nah, dia sudah tumbuh dewasa. Setelah Ilham meninggal, ibunya Ilham ini muncul, tokoh Ranti ini mencari Ben untuk kasih tahu lo sebenarnya punya kembaran. Jadi Ruben ini baru tahu kalau dia punya kembaran itu pas sudah gede. Dan memang sepanjang hidupnya dia mencari keluarga kandung gue nih mana gitu. Kan beritahu keluarganya kembaran itu meninggal karena sebuah tragedi yang melibatkan perselingkuhan, itu menyebabkan dendam di dirinya Ruben Kusnadi ini, sehingga dia seperti dendam sekali lah dengan Ayu dan Niko dan ingin membalaskan dendam itu. Dan kebetulan dia bertemu dengan Starla, dia jatuh cinta dengan Starla yang menjadi istrinya Niko. Gitu. Jadi motivasi untuk berbuat kerusakan sama Niko sama Ayu jadi semakin besar. Oke, jadi sama-sama punya dendam ya intinya ya Ayumi dan Ben ini ya. Dendam pelet. Oke. Horor bisa. Iya menarik ya. Jadi makin banyak konfliknya bener ya Mas Ben. Ruben sama Ayumi ini teman SMP kita. Ya, kita sahabatan dulunya. Kita bersahabat dari SMP. Oh, gitu ceritanya ya. Jadi temenan ya. Dan terpisah karena Ayunya sekolah di luar negeri. Gitu. Buat Dinda dan Ben, kembali dipertemukan di CSC setelah terakhir di Samudra Cinta. Bagaimana cara beradaptasi kembali untuk peran dan cerita yang berbeda? Oke, Mas Indra, iya. Kebetulan waktu di Samcin kita kan couple ya sebenarnya ya, suami istri juga di sini. Sahabatan gitu. Jadi ya emang agak beda aja kali ya. Agak beda sih gitu. Agak beda. Kalau dari aku sih mungkin kalau
perbedaannya kalau dulu Novan di Samudra Cinta tuh mungkin dia lebih besar kan, gerakannya orangnya lebih berasa gerusuk, lebih terburu-buru gitu. Status ekonomi sosialnya juga mungkin di atas, tapi dia posisinya nggak punya uang. Nah di sini Ruben Kusnadi digambarkan dia kaya raya, terus juga punya anak buah, mafia lah kalau digambarkan secara gampangnya gitu. Buat aku yang banyak bergerak, aku di awal tantangannya harus mengecilkan gerakan. Ini banyak belajar sama dia juga. Tapi lebih enak sekarang sebenarnya Mbak, karena kita pernah dipertemukan di Samcin kan, jadi udah tahu lah kira-kira apa yang bakal Ben kasih gitu loh kalau misalnya kita main bareng lagi di satu sinetron yang sama gitu. Jadi sebenarnya sih jadi lebih mempermudah nggak sih? Karena udah nyaman gitu loh, udah nyaman satu sama lain karena udah pernah kerja bareng kan. Tapi kalau beradaptasi dengan pemain yang lainnya gimana nih, Mas Ben dan Kak Dinda? Kalau aku bener sih, emang di awal kita banyak kebaca karena warnanya kan beda-beda kan. Ada yang memang terbiasa, mungkin biasa memang full dia mengikuti apa yang dituliskan di skenario gitu. Atau mungkin ada juga yang ngomongnya cepat atau mungkin lebih banyak bermain dengan pace. Ada yang improve mulu. Ada yang improve gitu, ada yang improve gitu. Jadi bermacam-macam lah ya. Awal-awal pasti 10 episode, 20 episode pertama tuh biasanya kita agak ngebaca teman-teman yang lain gimana nih warnanya, sehingga pada saat kita menempatkan diri di cerita kita tahu kebutuhan scene-nya tuh apa, jadi bagus gitu ya, enak untuk dinikmati sama penonton. Paling ya kita berlatih untuk itu. Dan setiap sinetron kan punya pola yang berbeda ya, maksudnya satu dengan sinetron lain. Jadi kalau misalnya kayak buat aku sendiri yang masuk di tengah-tengah di episode hampir 150 sekian gitu baru masuk, jadinya ya lumayan harus adaptasinya. Sebelum masuk tuh nonton terus kayak misalnya baru syuting terus lagi take sama pemain-pemain lain take, aku nontonin gitu, nonton mereka bermain karena supaya tahu gimana ya itu dia pace-nya, gimana cara bermain mereka dan lain-lain. Karena kan kalau karakter baru masuk tuh nggak mungkin, supaya kitanya nggak keteteran, kita harus tahu flow-nya yang udah mereka bangun gitu loh, apalagi udah cukup lama gitu, 150 ya gitu. Dan ada kebutuhan untuk ini nggak sih, ibaratnya membuat penonton simpatik itu di tengah gitu. Gimana orang bisa root dengan tokoh kita Iya benar. Iya sih. Sebenarnya masuk di tengah-tengah jadi tantangan tersendiri nggak sih Kak Dinda? Karena masuknya udah di tengah-tengah nih. Iya, lumayan sih, lumayan. Aku sih termasuk yang menurutku lebih kesulitannya lebih banyak ketika kita masuk di satu produksi yang sudah jadi gitu loh. Jadi dengan cerita yang sudah cukup kuat dan cukup kompleks gitu. Jadi untuk masuk di sini kita harus tahu, ya kan, slot mana nih yang kira-kira slot mana nih yang harus kita isi gitu loh. Gitu. Oh di sini belum ada yang ini, jadi mungkin kita masuknya di part inilah supaya paling nggak penonton juga nggak boring gitu kan, dengan tiba-tiba datang ngacak-ngacak gitu kan. Jadi malah nggak ini, gitu. Ensemble jadi hancur, jadi berantakan lah. Gitu. Tapi kalau sama Ririn, Mas Ben dan Kak Dinda baru pertama kali ini atau sebelumnya udah pernah satu project bareng? Pernah. Kalau aku pernah, aku dulu banget. Aku udah waktu umur 17 tahun sama Kak Ririn. Oh iya? Iya, Kak Ririn aku masih peran ece-ece banget. Dia udah di Dwi Ariyanti ya. Dia udah di Dwi Ariyanti. Aku sama Siran Sungkar waktu itu main sama dia, aku masih benar-benar karakter yang sesin 2 scene nggak penting lah gitu, anti gitu. Iya, tapi dia udah jadi seorang Ririn dulu. Oke. Sekarang jadi mau balas dendam sama Ririn malah ya. Menjarain dia. Aku menjarain Starla. Jadi ya buatku ya, aku udah pernah, tapi ya karirnya senior lah gitu buat kita mah. Iya kan? Sama, posisinya kita ngebaca, karena kalau aku sih menempatkannya ibaratnya kan posisi aku kan supporting lah di sini, artinya kita support supaya tokoh-tokoh mana emang dari sisi penonton itu mereka rooting dengan tokohnya, ya kita bantu supaya tokoh ini semakin blossom lah, semakin mekar gitu ya. Itu tugas kita memang. Iya, tugas kita kan namanya supporting. Supaya penonton makin ini kan, makin simpati lah dengan si karakter-karakter utama ini gitu. Kita sebagai supporting gitu, menyangga asik.